KPK periksa 2 proyek jalan di Ogan Ilir. Mantan kepala sekolah dasar ditangkap tim Kejari Palembang. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Penyidik KPK melakukan pemeriksaan fisik 2 proyek jalan di Kabupaten Ogan Ilir, yakni ruas Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pembulutan menuju Kecamatan Indralaya senilai 18 miliar rupiah dan ruas Jalan Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang senilai 12 miliar rupiah. Pemeriksaan fisik dilakukan terkait dugaan penyimpangan 2 proyek jalan ini. Penyidik KPK didampingi konsultan penjabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK proyek dan ahli konstruksi Politeknik Negeri Sriwijaya melakukan core drill. Hal ini dilakukan untuk memeriksa fisik volume dan mutu jalan cor beton 2 proyek di Kabupaten Ogan Ilir, yakni ruas Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan menuju Indralaya senilai 18 miliar rupiah. Kemudian ruas Jalan Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang senilai 12 miliar rupiah, proyek tahun anggaran 2018 lalu. Tim melakukan penelusuran proyek jalan sepanjang 3 km. Setiap 200 meter, petugas mengambil sampel fisik jalan untuk diteliti di Laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya. Selama pemeriksaan fisik proyek jalan ini, tim penyidik KPK dikawal pihak kepolisian dari Polres Ogan Ilir. Tim penyidik KPK dipimpin Oktopir. Tim penyidik KPK belum bersedia memberikan keterangan kepada awak media terkait pemeriksaan 2 proyek jalan di Ogan Ilir ini. Pemeriksaan fisik dilakukan terkait dugaan penyimpangan 2 proyek jalan yang berpotensi merugikan negara. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Setelah buron selama 1 tahun, seorang mantan kepala sekolah dasar negeri 79 Palembang akhirnya ditangkap tim Kejaksaan Negeri Palembang di tempat persembunyiannya. Tersangka terlibat korupsi dana bansos yang merugikan negara sebesar 450 juta rupiah. Penangkapan terhadap ND, mantan kepala sekolah dasar negeri 79 Palembang ini dilakukan tim tabur Kejaksaan Agung bersama Kejati Sumsel dan Kejari Palembang. Tersangka ditangkap di perumahan Bukit Indah Residen, Kecamatan Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin yang dijadikan sebagai tempat persembunyiannya Selasa sore. Usai diamankan, tersangka langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Palembang untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Tersangka ND ditangkap atas kasus korupsi dana bansos SD Negeri 79 Palembang tahun anggaran 2019 lalu yang merugikan negara sebesar 450 juta rupiah. Kasih Intelijen Kejari Palembang, Budi Mulya menyatakan setelah ditetapkan sebagai tersangka, ND sempat buron selama 1 tahun dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Yang mana tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana BOS yang bersumber dari dana APBN tahun 2019 di SDN 79 Palembang. Atas perbuatannya, tersangka ND dikenakan pasal 2 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Polres Oku Selatan mengamankan 4 orang sindikat pemalsuan surat hasil swab antigen palsu. Polisi mengamankan puluhan surat keterangan swab antigen palsu dari tangan tersangka. Polres Ogan Kombring Ulu Selatan berhasil membongkar dan mengamankan 4 orang tersangka sindikat pembuatan surat hasil swab antigen palsu dengan sasaran para pemudik yang hendak melakukan perjalanan keluar kota. Dari pemeriksaan polisi, sindikat ini telah berhasil menjual puluhan surat antigen palsu kepada para pemesan dan membandrol harga sebesar Rp100.000 untuk 1 surat antigen palsu yang mereka buat.
Pembuat surat antigen palsu ini merupakan oknum honorer yang bekerja di UPTD Puskesmas Buai Pematang Ribu Danau Tengah, Kabupaten Oku Selatan, bekerja sama dengan 3 pelaku lainnya, merupakan sopir dan kondektur salah satu perusahaan bus di wilayah Oku Selatan. Ketiganya berperan sebagai penjual surat antigen palsu kepada penumpangnya. Untuk meyakinkan penumpang, surat hasil swab antigen palsu ini dibuat dengan menggunakan nama kop surat dan cap UPTD Puskesmas Buai Pematang Ribu Danau Tengah. Sindikat ini juga memalsukan tanda tangan dokter dan kepala Puskesmas Buai Pematang Ribu Danau Tengah. Keempat tersangka, Devan, Desra, Midra, dan Rando, yang diamankan bersama barang bukti puluhan surat antigen palsu, 1 buah laptop, 1 buah printer, dan cap UPTD Puskesmas masih diperiksa polisi. Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, mereka masing-masing membagi keuntungan sebesar kurang lebih 25.000 dikali 4, sehingga satu surat keterangan swab antigen dihargai 100.000. Keempat pelaku yang ditangkap sudah beraksi dalam setahun ini. Dikenakan pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Polres Oku Selatan bongkar sindikat penjual pupuk palsu. Sesaat lagi, tetap di Forgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Muhammad Sadar yang menggantikan seorang menteri yang sangat populer. Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Ya. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson gue pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncitnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Yang lebih kepo. intens rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas mengamankan 3 pelaku pengedar pupuk palsu dan menyita 3,5 ton pupuk palsu yang telah dikemas dalam karung. Modus operandi para pelaku menawarkan atau menjual pupuk langsung ke petani dengan harga yang jauh lebih murah dari pasaran.
Ketiga pelaku yaitu Sumari, 46 tahun, Nurul Hadi, warga Kabupaten Bojonegoro, dan Nur Yasin, 31 tahun, warga Kelurahan Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, berhasil ditangkap petugas Polres Musirawas atas penjualan pupuk palsu ke petani di Desa Sukamana, Kecamatan STL Ulu, Terawas, Kabupaten Musirawas. Menurut para pelaku, pupuk palsu ini dipasok dari Pulau Jawa dengan harga Rp60.000 per karung. Kemudian ditawarkan langsung ke petani dengan harga mencapai Rp350.000 per karungnya. Diperkirakan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, sekitar 260 karung pupuk palsu telah beredar di wilayah Tugu Mulyo, Megang Sakti, Selangit, dan STL Ulu, Terawas. Dari penangkapan terhadap pelaku, polisi menyita barang bukti sedikitnya 700 sak atau 3,5 ton pupuk palsu siap edar yang disimpan pelaku di 2 gudang di Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, dan wilayah Lubuk Kupang, Kota Lubuk Linggau. Kita berhasil mengungkap para pelaku maupun barang pupuk yang diduga palsu yang akan diedarkan di Kabupaten Musirawas dan sekitarnya. Kita sudah mengamankan sebanyak kurang lebih 700 sak pupuk NPK merek Mutiara yang diduga palsu. Dan ini udah kita cek ke lab. Ya. Berapa lama Pak ngedar? Dari mana pupuknya Pak? Pupuknya dari mana Pak? Gresik ya? Berapa kamu? Ayo, TKP kedua. 3. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan tentang Perdagangan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan terancam hukuman 5 tahun penjara serta denda sebesar 2 miliar rupiah. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Ogan Ilir ditangkap Subdit Renakta Polda Sumatera Selatan karena menjadi pelaku pedofil terhadap belasan santri. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus merayu memberikan sejumlah uang atau ancaman hukuman kepada anak muridnya. Inilah pelaku pedofil berinisial JN yang ditangkap Subdit 4 Renakta PPA Polda Sumatera Selatan. Pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak didiknya di salah satu pondok pesantren di Ogan Ilir. Junaidi, 22 tahun, pelaku pedofil ini merupakan salah satu pengasuh sekaligus pengajar di pondok pesantren tersebut. Tak tanggung-tanggung, dari data sementara, ada 12 anak didik yang menjadi korban dari perbuatan cabul pelaku. Polisi menyita barang bukti, pakaian korban, serta pakaian pelaku dan sejumlah uang. Pelaku mengaku sudah 2 tahun mengajar di pondok tersebut. Junaidi, pelaku pedofil ini mengaku melakukan pencabulan karena penasaran dan ingin mencari kepuasan. Kejadian terungkap dari salah satu anak didik yang mengaku ke orang tuanya. Dari alat bukti dan keterangan yang didapat oleh penyidik, saat ini baru 12 anak didik di asrama yang menjadi korban pencabulan oleh pelaku. Dari ke-12 ada 6 diantaranya korban sodomi, sedangkan yang lain disuruh memegang alat kelamin tersangka. Ngapa kau lakukan? Sedikit. Ngapa kau lakukan? Alasan kau ngapa? Iya, kok tega. Apa kepuasan? Apa becak mano? Apa lanang galau? Penasaran dengan kepuasan. Berapa banyak yang kau itu dapat? Belum. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Hisar Sialagan menjelaskan, modus pelaku pencabulan yaitu dengan cara merayu, bahkan dengan ancaman, dan dilakukan sejak setahun terakhir. Memprihatinkan, dari yang keterangan yang kita gali, untuk sementara ini yang dilakukan perbuatan susila dengan disodomi ada 6 anak. Yang lain memegang alat kelamin dan melakukan onani untuk tersangka. Anak-anak itu ada yang dirayu, ada juga yang diancam. Dan ini dilakukan mulai dari periode bulan Juni tahun 2020 sampai kemarin perkara ini dibongkar. Subdit PPA Polda Sumatera Selatan masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku. Tidak menutup kemungkinan masih ada korban lainnya dari aksi pencabulan tersebut.
Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Polsek Talang Ubi, Kabupaten Pali menggelar rekonstruksi kasus bapak bunuh anak tiri yang masih balita. Keluarga korban mengamuk saat akan digelar rekonstruksi. Ayah kandung korban tak mampu menahan emosi saat melihat tersangka Anton dikeluarkan dari sel tahanan Polsek Tanah Abang, Kabupaten Pali saat akan dilakukan rekonstruksi. Pihak kepolisian kemudian berupaya meredam emosinya sehingga tidak terjadi aksi pemukulan terhadap tersangka. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka Anton terhadap anak tirinya yang masih berusia balita ini memperagakan 17 adegan. Adegan pertama memperlihatkan tersangka mengajak istri dan dua anaknya naik sepeda motor. Adegan selanjutnya memperagakan saat istri tersangka loncat dari sepeda motor untuk menyelamatkan anaknya, namun tersangka terus memacu kendaraan. Kemudian tersangka meragakan bagaimana dirinya dengan sadis menghabisi nyawa anak tirinya yang baru berusia 1,8 tahun. Saat adegan berlangsung, keluarga korban kembali tersulut emosi dan berusaha menghakimi tersangka. Rekonstruksi juga mengungkapkan tersangka tega menghabisi anak tirinya tersebut hanya karena korban terus menangis saat berada di atas sepeda motor. Tersangka menurunkan korban dari sepeda motor dan menginjak perutnya sehingga korban kesulitan gagal bernapas. Meski tersangka berusaha menyelamatkan nyawa korban dengan memberikan napas buatan, namun nyawa korban tak tertolong lagi. Tersangka kemudian meninggalkan korban yang sudah meninggal bersama kakaknya di sebuah rumah kosong, Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Pali. Kanit Reskim Polsek Talang Ubi, Ibda Arzuan, menyatakan motif tersangka tega membunuh anak tirinya karena cemburu kepada istrinya. Kita lihat rekonstruksi masalah pembunuhan. Kita ada berapa adegan tadi? Ada 17 adegan. 17 adegan. Diketahui tadi jadi motifnya apa nih? Adanya pembunuhan ini. Motifnya untuk sementara cemburu buta. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Pali, Nisrun Silvana, iNews melaporkan. Kakak tewas di tangan adik ipar. Sesaat lagi, tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Ya. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih dari Tyson gue pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, Lebih keren. dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Nasib tragis dialami seorang warga di Kelurahan Kayu Ara, Kabupaten Musi Banyuasin yang tewas akibat ditikam adik iparnya sendiri. Perkelahian dipicu saat pelaku ingin mengambil baju dan sepatu di rumah korban, namun terjadi cekcok dan berujung duel maut. Rekaman CCTV warga berdurasi 42 detik ini memperlihatkan saat perkelahian antara kakak dan adik ipar di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Korban tewas akibat ditusuk pelaku dengan sebilah pisau. Perkelahian berlangsung di tepi jalan yang sepi. Salah satu warga berusaha melerai namun sia-sia. Pelaku bernama Yogi mengeluarkan pisau hingga warga tak berani mendekat. Berselang kemudian, korban bernama Ferry Setiawan tergeletak berlumuran darah. Pelaku kemudian langsung kabur. Sedangkan korban langsung dievakuasi warga ke RSUD Sekayu, Musi Banyuasin. Pelaku pembunuhan kakak iparnya bernama Yogi Pramana, 25 tahun, diringkus di tempat persembunyiannya. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah pisau dan sebuah palu. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Alamsyah Palupesi menyatakan motif duel maut yang menewaskan korban hanya persoalan ketersinggungan pelaku. Saat itu pelaku datang ke rumah korban ingin mengambil baju dan sepatu miliknya. Keduanya kemudian terlibat pertengkaran hingga terlibat duel maut. Korban atas nama Ferry Setiawan yang juga merupakan kakak ipar daripada pelaku. Pelaku atas nama Yogi Pratama, umur 25 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Seorang kakek usia 61 tahun ditangkap Satuan Narkoba Polres Oku Timur karena terlibat dalam jaringan narkoba. Dari tangan sang kakek, polisi mengamankan barang bukti 23,60 gram narkoba jenis sabu. Video amatir ini memperlihatkan saat Satuan Narkoba Polres Oku Timur melakukan penangkapan terhadap ZA, seorang kakek berusia 61 tahun. Warga desa Pandan Agung, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Oku Timur ini terlibat dalam jaringan narkoba. Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan barang bukti 46 paket sabu seberat 23,60 gram yang disimpan pelaku di dalam sepatu. Usai ditangkap, sang kakek kemudian dibawa ke Mapolres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat dilakukan pemeriksaan, sang kakek mengaku barang haram tersebut didapat dari seorang bandar narkoba berinisial SW yang saat ini masih dalam penyelidikan Satuan Narkoba Polres Oku Timur. Kasat Narkoba Polres Oku Timur AKP Regan Kusuma Wardani menyatakan sang kakek merupakan jaringan narkoba yang melibatkan narapidana kasus narkoba. Sang kakek juga telah menjadi target operasi kepolisian karena sepak terjangnya dalam bisnis narkoba. Pada saat melakukan penangkapan ditemukan 46 paket narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 23,60 gram. Akibat perbuatannya, sang kakek harus menghabiskan sisa usianya di ruang tahanan dikenakan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Timur, Jartmiko, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak dipasang gue pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak dipasang gue pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Puluhan IRT duduki PT Banjarsari Pribumi. Wali Kota Prabu Mulih dinilai layak jadi gubernur. Sajian kuliner rujak seafood Thailand laris manis.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, puluhan warga desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat menggelar aksi demo di areal pertambangan PT Banjarsari Pribumi. Aksi ini dipicu aktivitas penambangan PT Banjarsari Pribumi yang diklaim warga berada di atas lahan mereka. Warga menuding pihak perusahaan telah menyerobot lahan seluas 15 hektar. Warga desa Banjarsari mengaku telah 7 kali melakukan penyetopan dan pemagaran areal tambang, namun selalu dibuka oleh oknum pihak perusahaan dan kembali melakukan aktivitas pengerukan dan penambangan. Selain melakukan aksi demo, warga juga mendirikan tenda dan menghentikan semua aktivitas penambangan batu bara. Dalam aksi yang didominasi oleh ibu-ibu ini, warga menuntut pihak perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas penambangan di lahan wilayah desa Banjarsari. Kita baru tahu ada itu penggusuran perusahaan ini jalan, adanya kegiatan tambang-tambang ini adalah tanah masyarakat seluruh Merapi Timur dan Kabupaten Lahat. Jadi tujuan kami ini supaya adanya belum ada kesepakatan ataupun penyelesaian, jangan digerakkan dulu, jangan dibikin tambang. Sebelumnya belum ada penyelesaian terkait lahan ini, Bu? Belum ada. Aksi penghentian penambangan 7 kali dilakukan, namun pihak perusahaan tetap saja beroperasi. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Lahat sejak tanggal 15 Juli 2021. Selanjutnya, tahap pemeriksaan saksi-saksi. Warga dalam hal ini tetap mempertahankan hak dan menuntut hak mereka karena lahan tersebut belum dibebaskan. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan adalah telah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, yaitu melalui Polres Lahat, di mana kita sudah melakukan LP pada tanggal 15 Juli 2021 dan sampai ini sudah dalam tahap pemeriksaan dan sebentar lagi akan masuk dalam proses sidik. Demo berakhir tertib setelah sekitar 5 jam warga menggelar aksi. Pendemo meninggalkan tenda di lokasi demo. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Meski peraturan daerah Kota Prabu Mulih telah melarang truk dengan bertona sebesar masuk kota, namun ternyata masih ada pengendara yang melanggar. Selain menggunakan jasa pengaman, bahkan aplikasi Google menjadi kambing hitam oleh para sopir. Petugas Satuan Lalu Lintas bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih menertibkan mobil truk angkutan berkapasitas besar saat akan masuk Kota Prabu Mulih. Meski telah dilarang masuk dalam kota, ternyata masih saja didapati mobil tersebut melintasi kota menggunakan jasa pengaman, serta alasan berdasarkan instruksi aplikasi Google Map. Ironisnya, para supir truk tersebut mengaku tak tahu jika mereka melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kami ikuti berdasarkan Google Map tadi, Pak, jadi kesasar sampai di sini. Di sana tidak ada yang nyetok apa, Pak? Ini nggak pala terlalu fokus ke ini tadi, terlalu fokus ke map. Nggak diperhatikan. Baru di stop di sini tadi tidak di stop. Ini di stop. Baru sini lah di stop. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih Martodi mengatakan jika petugasnya yang ada di lapangan sudah berusaha untuk mencegah truk bermuatan masuk ke kota dengan melakukan penjagaan di pintu masuk. Namun, ada saja supir yang mencari celah dengan berbagai alasan. Kita mengadakan sosialisasi dan penjagaan di pintu masuk, di 3 pintu masuk, yaitu pintu masuk posko Karbonana, Tugu Tani, dan Tugu Air Mancur. Cuman ya sekali lagi seperti rekan-rekan media bilang tadi, mereka selalu mencari celah, mencari alasan untuk masuk. Dan yang sedang mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini akan cepat dilaksanakan adalah pemasangan portal.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara yang melanggar dapat diberikan sanksi mulai dari putar balik hingga sanksi pidana. Namun sejauh ini perda tersebut belum dijalankan dengan baik. Rencananya pemerintah Kota Prabu Muli akan membuat portal di 3 titik pintu masuk, yakni di Tugu Air Mancur, Tugu Tani, dan Tugu Nanas. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, Niken, bocah berusia 5 tahun yang menjadi saksi kunci pembunuhan adiknya oleh ayah tirinya mengalami trauma berat. Niken menangis dan tidak dijadikan saksi saat rekonstruksi sehingga perannya digantikan oleh orang lain. Rekonstruksi pembunuhan balita yang ditinggalkan di rumah kosong oleh ayah tirinya berlangsung dengan ketat di Mapolsek Talang Ubi. Ada 17 adegan yang dilakukan pelaku Anto. Namun saat Niken yang merupakan saksi kunci pembunuhan adiknya menangis ketakutan saat bertemu ayah tirinya. Dia menolak untuk ikut dalam reka ulang pembunuhan adiknya tersebut. Niken, bocah Malang yang melihat secara langsung pembunuhan adiknya Niko yang baru berumur 1 tahun 8 bulan dihabisi secara sadis di depan matanya. Bahkan dirinya ditinggal di rumah kosong bersama adiknya yang sudah tak bernyawa lagi. Ibu kandung korban dan neneknya mengatakan saat ini Niken takutan. Bahkan Niken sering bercerita tentang pembunuhan adiknya dengan terus menangis. Trauma nih sekarang. Tadi cuman ada? Iya, tadi mau nonton. Trauma ya? Iya. Sering cerita Niken memang? Sering. Nah. Niken takut bagaimana nih? Iya. Takut ya? Nanti tidak punya kemanusiaan, membunuh budak bayi, sama dengan binatang, lebih dari binatang. Ini boleh dikatakan kejam, tapi bukan kejam, super kejam. Nah itu. Jadi kita mau mana nih? Minta gimana nih? Permintaan saya hukum seberat-beratnya, seadil-adilnya. Nah itu, guys. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi balita yang tak berdosa. Dari Bali, Bisul Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Prabu Muli dinilai layak menjadi Gubernur Sumsel. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. Kan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, Lebih keren. dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, pengamat politik Sumatera Selatan menilai pesatnya perkembangan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Kota Prabu Muli membuat Wali Kota Prabu Muli, Ridho Yahya, layak masuk bursa untuk calon gubernur tahun 2024 mendatang. Sosok apa adanya dan tanpa rekayasa dirasa mampu memimpin program pro rakyat. Melihat pesatnya kemajuan pembangunan Kota Prabu Muli dalam 8 tahun terakhir, membuat pengamat politik Sumatera Selatan MH Tamrin menilai Ridho Yahya layak diperhitungkan untuk dicalonkan sebagai Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 mendatang. Menurut MH Tamrin dan Bagindo Togar, saat ini Sumatera Selatan masih memiliki 3 masalah besar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Dari spek branding dan opini publik mengungkapkan jika sosok Ridho Yahya bukan hanya lip service, namun dibuktikan dengan 13 program pemerintah yang sudah direalisasikan, dan Sumatera Selatan membutuhkan sosok seperti ini. Modal dasar dari seorang pemimpin kan apa? Jadi bukan hanya punya keinginan, tapi punya rapor kan. Yang dipaparkan Pak Wali kan 13 program itu bukan hanya sekedar portofolio, tapi dia kasih tahu nih, ini pelapornya, tahun ini kita sudah bikin segini, tahun ini segini. Sehingga semua janji itu insya Allah bisa ketahuan nanti terpenuhi nggak 5 tahun lagi gitu kan, di akhir masa jabatan. Nah yang banyak itu orang nggak punya rapor kan. Nah Pak Wali itu punya rapor, itu yang saya hargain gitu. Dan saya optimis gitu ya, artinya Prabu Muli akan lebih baik gitu. Hal-hal yang natural seperti ini lebih menjual. Masyarakat juga nggak mau lagi penuh rekayasa. Pak Ridho juga nggak mau merekayasa apa yang dilakukan di Prabu Muli. Nggak perlu dia nggak perlu pamrih. Ini tugas pokok beliau sebagai Menteri Kota, dia jalankan. Janji kampanye sesuai dengan yang dia lakukan. Udah, rakyat yang menilai, masyarakat Kota Prabu Muli dan Sumatera Selatan. Silakan nilai, nggak perlu direkayasa. Nanti kalau direkayasa malah nggak jenin, nggak ini. Menanggapi pengamat politik terkait dirinya layak masuk ke bursa calon gubernur Sumatera Selatan di Pilkada 2024, Ridho Yahya mengatakan tidak bisa berkomentar banyak dan masih fokus bekerja untuk kota Seinggo Sepemunyian. Komen. Tapi tadi ada mungkin biar manajemennya lebih berjalan lagi. Ya insya Allah kita benahi masukan-masukan dari mereka. Tadi kan sudah 80%. Apalagi kita SPDI, Smart City, masuk dari TK kan sudah jalan kan. Tapi itu masih ada perlu yang benar-benar sanksi masukan dari beliau tadi. Sebagai pengamat itu respon positif tadi. Mengenai tadi layak untuk diaplikasikan di level yang lebih tinggi. Belum maksimal. Berbagai program Kota Prabu Muli kini diadopsi pemerintah pusat. Selain sebagai kota percontohan dengan gas kota terbesar di Indonesia, kini Wali Kota Prabu Muli mampu memberikan fasilitas rumah gratis bagi petugas penyapu jalan. Prabu Muli membangun flyover Pati Galung melalui anggaran pusat, dilanjutkan dengan pembangunan gedung balai kerja terbesar di Sumatera. Dari Prabu Muli, Ferry Brima, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Prabu Muli melaksanakan program vaksin COVID-19 hingga ke desa, bertujuan untuk mempermudah warga mendapatkan vaksin serta mengantisipasi terjadinya kerumunan massal seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Ratusan warga desa Sungai Bedang, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli mendatangi tempat vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah bekerjasama dengan TNI dan Polri. Pelaksanaan vaksin COVID masuk desa, menurut Sekretaris Daerah Kota Prabu Muli Elman,
bertujuan untuk mempermudah warga yang ada di desa dalam mendapatkan vaksin dan menghindari kerumunan yang dapat membuat penyebaran virus COVID-19 berkembang. Setiap hari ya ke desa-desa, mungkin di kota juga pusat kota kita memanfaatkan juga puskesmas, Sitimo, tempat pelayanan kita memanfaatkan. Ini juga untuk menghindari kerumunan massa. Lalu saat ini Pak udah berapa persen Pak vaksinasi di Kota Prabumuli ini? Saat ini ya mudah-mudahan lah hampir ke 24% lah. Target kita sendiri berapa banyak Pak? Target kita ya kalau bisa ini 100%. Sementara itu, Rizky Badai berharap pelaksanaan vaksin masuk desa ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dari satu desa ke desa yang lain, sehingga semua warga dapat menerima vaksin COVID-19. Jelas dengan adanya program vaksin masuk desa ini, kita sebagai masyarakat sangat merasa terbantu sekali karena kita sudah jenuh dan sudah lelah dengan COVID-19 ini. Jadi apabila akan melaksanakan program yang tadi seperti disampaikan, masuk ke desa-desa, door to door, ini pasti akan pelaksanaannya lebih efektif. Saat ini, dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Prabumuli, pelaksanaan vaksinasi telah mencapai 24% dan ditargetkan dari jumlah 255.000 warga divaksin. Dari Prabumuli, Beri Brima, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi sajian kuliner rujak seafood Thailand laris manis. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncitnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Pro Jamin memasang baliho pengawasan sebagai upaya mengembalikan tanah warga. Aksi tersebut menyikapi pernyataan warga yang menginginkan kembali tanah warga setelah dilakukan perjanjian pinjam pakai dengan kantor Kejaksaan Perwakilan Banyuasin. Kantor cabang Kejaksaan Negeri yang berdiri di atas tanah marga warga Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, termasuk sekolah TK Adiaksa 7, dibiarkan kosong sejak kantor kejaksaan pindah. Kantor ini terbengkalai, namun tidak bisa dimanfaatkan pemerintah daerah dan warga. Masyarakat melalui DPC Pro Jamin Kabupaten Banyuasin meminta untuk dikembalikan karena pihak kejaksaan belum memberikan bukti resmi bila tanah merupakan hibah ataupun jual beli. DPC Pro Jamin sendiri memasang baliho pengawasan setelah melakukan investigasi bahwa tanah seluas sekitar 5.000 meter persegi yang digunakan sebagai kantor cabang Kejaksaan Sekayu berstatus menumpang atau pinjam pakai pada pihak pembarap disaksikan oleh juru tulis Margo dan akan dikembalikan bila telah memiliki kantor sendiri. Keterangan beberapa pihak termasuk pelaku sejarah dalam hal ini yang masih hidup, itu menjelaskan bahwa tanah tersebut yang didudukin kantor cabang ini itu pinjam pakai, artinya numpang waktu saat itu kepada pihak pemarap. Pernyataan dari saksi itu mengatakan apabila nanti kantor ini memiliki kantor tetap, nantinya kantor tanah ini akan dikembalikan kepada yang bersangkutan lagi. Pro Jamin menegaskan akan membantu menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, rujak seafood merupakan salah satu sajian kuliner laut yang kini tengah digemari oleh warga Kota Palembang. Sajian menu rujak seafood ini sendiri mengadopsi dari menu populer di Thailand, yakni somtam, namun memiliki cita rasa lokal dengan beragam jenis seafood dalam penyajiannya. Sajian menu laut masih menjadi primadona bagi kebanyakan pencinta kuliner yang ada di Kota Palembang. Saat ini juga sudah mulai banyak bermunculan sajian kuliner laut yang menggoda lidah, salah satunya rujak seafood. Sama seperti sajian menu laut pada umumnya, rujak seafood juga tetap mengandalkan beragam jenis makanan laut seperti kepiting, kerang hijau, kerang darah, udang, cumi, hingga lobster mini. Beragam jenis makanan laut ini harus terlebih dahulu direbus hingga matang. Namun yang menjadi spesial dari menu rujak seafood ini ialah sambal rujak uleknya. Untuk membuat sambal rujak uleknya cukup mudah dilakukan. Pertama, ulek dulu bawang putih serta tambahkan sedikit garam dan gula. Setelah halus, kemudian masukkan cabai yang sebelumnya sudah dihaluskan. Kemudian untuk membuat rasanya lebih kuat, masukkan potongan jeruk kunci. Untuk penyajiannya cukup sajikan beragam makanan laut yang sudah direbus ini dan sambal rujak ulek. Sebagai pelengkapnya dapat juga ditambahkan sayuran selada dan kemangi. Pembuat menu rujak seafood Eka Seprianti mengakui sajian kuliner laut satu ini cukup diminati. Tidak hanya diminati oleh para pencinta kuliner yang ada di Kota Palembang, tapi juga dari beberapa kota lain. Meski di tengah pandemi, ia tetap mampu menjual hingga 30 porsi rujak seafood per harinya. Berbeda dari menu laut lainnya, rujak seafood ini memiliki rasa spesial karena sambal rujaknya terasa asam dan pedas. Kita makan somtam yang 140, somtam yang besar. Kita kan karena ini makanya yang seger, jadi masih enak kalau fresh. Sama kalau sambalnya itu kita ini rasanya itu asam, pedas, manis, ada semua, kayak nano-nano. Sebenarnya rujak itu? Iya, kayak rujak. Sering makan sini, Mbak? Udah sering. Tahu di dari mana, Mbak? Dari IG. Biasanya buat kerja Thailand, dari hobi kan, hobi makan seafood. Terus coba-coba rasanya aku. Apa istilahnya? Lebih ke asam pedas itu, kita kan bikin lagi. Nah, jadi kalau orang makan yang asam pedas, apalagi untuk cewek kan, cewek lebih banyak peminat, lebih banyak ini. Harga jual dari 65.000, 80.000, 140.000.
Sehari berapa laku Mbak? Sehari bisa 20 sampai 30 porsi. Satu porsi rujak siput ini dibanderol mulai dari harga Rp65.000 hingga Rp140.000, tergantung dari menu laut yang dipilih. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ini berita